Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid 2. Karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elit saja, struktur yang selama ini memungkinkan elit-elit tertentu itu untuk membawa lari uang negara, itu dikoreksi oleh Pak Prabowo. Begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang mungkin selama ini tidak ada yang berani. Misalnya bagaimana tata niaga minyak, kan kita udah tahu tuh yang namanya Riza Khalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum. Kemudian adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH. Udah 6 juta. Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo? Tidak pernah ada sebelumnya. Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi perubahan. Namanya bukan reformasi jilid 2, tapi strategi transformasi bangsa. Nah, itu yang dikerjakan Pak Prabowo pada hari ini. Apalagi yang Anda cari? Inilah pemimpin yang secara konsekuen dan pemimpin yang secara nyata melakukan perubahan yang diinginkan oleh Pak Ubed itu dan kawan-kawan. Jangan sampai ini pandangannya ini menjadi berkabut gitu loh. Yang dilakukan yang benar malah dianggap salah. Ini Pak Prabowo yang justru melakukan perubahan-perubahan yang sangat radikal. Anda bisa membaca di mana? Pak Prabowo itu kan mengatakan berulang kali bahwa Bang Ubed, kita tahan dulu Bang Ubed, nanti saya kasih waktu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% itu semu. Karena yang kekayaan yang 10-50 paling tinggi itu berlipat 2-3 kali lipat. Sementara kelas menengah mengalami penurunan. Berarti beliau mengatakan ada sesuatu yang salah. Bahkan beliau itu sampai sangat jauh. Ternyata selama ini yang namanya kredit perbankan itu mayoritas kepada orang-orang itu saja. Kredit perbankan ini harus disalurkan kepada kalangan yang justru jangan itu saja supaya kondisi menjadi lebih merata. Beliau juga membantu pada level yang paling bawah pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, misalnya petani, nilai tukarnya diperbaiki, ada harga yang diterapkan oleh pemerintah untuk membeli harga gabah kering, sehingga petani itu happy. Untuk nelayan dibuat kampung nelayan yang membuat kemudian fasilitas perikanan menjadi lebih baik. Perahunya ditambah, ada kemudian cold storage yang membuat penangkapan ikan itu menjadi lebih meningkat dan kemudian juga bisa lebih awet. Jadi pendapatan nelayan jadi dikoreksi oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini adalah pemimpin reformasi jilid 2 dalam pengertian bahwa struktur ekonomi yang selama ini melupakan pasal 33 itu dikoreksi.